Bapak dan Ibu memasuki usia senja, banyak hal dalam hidup mulai berubah. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, peran hidup bergeser, dan ritme hari berjalan lebih pelan. Di fase inilah, banyak orang mulai bertanya dalam hati, bagaimana caranya hidup tetap tenang, tidak mudah gelisah, dan bisa menikmati hari dengan damai? Jawabannya seringkali bukan pada keadaan luar, tetapi pada filosofi hidup yang kita pegang di dalam diri. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu saat ini sedang menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, usia senja membawa keinginan yang sama, yaitu hidup lebih tenang, lebih ringan, dan tidak lagi dibebani oleh banyak pikiran. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang bukanlah teori yang rumit atau pemikiran yang tinggi. Ia justru lahir dari cara sederhana memandang hidup, menerima perubahan, memahami keterbatasan, dan berhenti memaksa diri seperti di masa muda. Ketika cara pandang berubah, hati ikut berubah. Hidup yang sama bisa terasa jauh lebih damai jika dijalani dengan filosofi yang tepat. Dalam psikologi lansia, ketenangan batin sangat dipengaruhi oleh makna yang kita berikan pada usia senja. Jika usia tua dipandang sebagai masa kehilangan, hati mudah gelisah. Namun jika dipandang sebagai masa kebijaksanaan dan pendalaman hidup, hati menjadi lebih lapang. Filosofi hidup inilah yang menentukan apakah usia senja terasa berat atau justru menenangkan. Pak Ridwan, seorang lansia berusia 74 tahun, pernah berkata bahwa hidupnya mulai terasa damai sejak ia berhenti melawan kenyataan. Ia tidak lagi menuntut tubuhnya seperti dulu, tidak lagi iri pada kehidupan orang lain, dan mulai mensyukuri hari-hari sederhana. Dari perubahan cara pandang itulah, ketenangan perlahan tumbuh dalam hidupnya. Di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas filosofi-filosofi hidup tenang di usia senja yang perlu dipahami agar hari-hari bisa dijalani dengan lebih damai dan bermakna. Renungkan sejenak Bapak dan Ibu, apakah selama ini ketenangan terasa sulit karena kita masih memegang cara pandang lama yang sudah tidak sesuai dengan fase hidup saat ini? Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang pertama di usia senja adalah menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Banyak kegelisahan muncul bukan karena perubahan itu sendiri, tetapi karena penolakan terhadap perubahan. Tubuh yang melambat, peran yang bergeser, dan hari yang tidak lagi seramai dulu sering dianggap sebagai kehilangan, padahal semua itu adalah proses yang wajar dalam perjalanan hidup. Dalam psikologi lansia, penolakan terhadap perubahan sering menjadi sumber stres batin. Pikiran terus membandingkan kondisi sekarang dengan masa lalu muncul rasa tidak rela dan kecewa. Padahal hidup tidak pernah berhenti berubah. Ketika kita menerima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan, pikiran berhenti melawan, dan hati mulai menemukan ketenangannya. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa menerima perubahan bukan berarti menyerah. Menerima adalah bentuk kebijaksanaan untuk berhenti memaksakan diri pada hal yang sudah tidak sesuai. Saat kita berhenti menuntut tubuh untuk selalu kuat dan keadaan untuk selalu sama, energi batin yang selama ini habis untuk melawan bisa digunakan untuk merawat diri dengan lebih baik. Ibu Rohana, seorang lansia berusia 76 tahun, pernah bercerita bahwa ia merasa jauh lebih damai setelah berhenti membandingkan dirinya dengan masa mudanya. Ia menerima bahwa kini tubuhnya membutuhkan lebih banyak istirahat. Dari penerimaan itu, emosinya lebih stabil dan hari-harinya terasa lebih ringan meski aktivitasnya berkurang. Jika perubahan terus ditolak, dampaknya bisa sangat melelahkan. Pikiran menjadi tegang, hati mudah tersinggung, dan tubuh ikut merasa lelah. Sebaliknya, ketika perubahan diterima, hidup terasa lebih ramah. Kita bisa menyesuaikan ritme hidup tanpa merasa tertinggal atau kalah oleh keadaan. Renungkanlah dengan pelan, Bapak dan Ibu. Perubahan apa di usia senja yang selama ini masih sering dilawan oleh hati? Jika hari ini kita mulai menerimanya dengan lapang, ketenangan akan lebih mudah hadir. Di segmen berikutnya, kita akan membahas filosofi kedua tentang melepaskan hal-hal yang tidak lagi perlu dibawa di usia senja. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang kedua di usia senja adalah melepaskan hal-hal yang tidak lagi perlu dibawa. Sepanjang hidup kita mengumpulkan banyak hal, tanggung jawab, harapan, peran, bahkan beban emosi. Di usia senja, jika semua itu masih digenggam erat, hati akan cepat lelah. Ketenangan justru hadir ketika kita mulai memilih apa yang perlu disimpan dan apa yang sudah waktunya dilepaskan. Dalam psikologi lansia, beban batin sering berasal dari hal-hal lama yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.
penyesalan, kekecewaan, rasa bersalah, atau keinginan untuk tetap dianggap penting sering menetap di pikiran. Padahal, usia senja bukan lagi masa untuk membuktikan diri. Ketika hal-hal ini dilepaskan, pikiran menjadi lebih ringan dan kejernihan mulai terasa. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa melepaskan bukan berarti melupakan atau mengabaikan. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk tidak lagi membiarkan hal-hal lama mengatur perasaan hari ini. Kita boleh mengingat sebagai pelajaran, tetapi tidak perlu terus membawanya sebagai beban. Di usia senja, kebijaksanaan sering berarti tahu kapan harus berhenti memikul. Pak Slamet, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah bercerita bahwa hidupnya terasa lebih damai setelah ia berhenti merasa harus selalu berguna bagi semua orang. Ia mulai berkata, cukup pada hal-hal yang menguras tenaga batin. Dari situ tidurnya lebih nyenyak dan hatinya tidak lagi gelisah meski kegiatannya berkurang. Jika hal-hal yang tidak perlu terus dibawa, dampaknya bukan hanya pada pikiran, tetapi juga pada tubuh. Stres yang tersimpan lama membuat badan terasa cepat lelah dan emosi tidak stabil. Sebaliknya, ketika kita berani melepaskan, tubuh ikut merespons dengan lebih baik. Napas terasa lebih lapang dan hari-hari berjalan lebih tenang. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu. Beban apa yang selama ini masih sering dipikul, padahal sudah tidak perlu? Jika hari ini kita mulai melepaskan satu saja, ketenangan akan semakin dekat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas filosofi ketiga tentang membatasi keinginan dan harapan agar hidup di usia senja terasa lebih damai. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang ketiga di usia senja adalah membatasi keinginan dan harapan, baik terhadap hidup maupun terhadap orang lain. Banyak kegelisahan lahir bukan karena hidup terlalu sulit, melainkan karena keinginan dan harapan tidak pernah berhenti bertambah. Di usia senja, ketika tubuh dan keadaan sudah berubah, keinginan yang terlalu banyak justru menjadi beban bagi hati. Dalam psikologi lansia, keinginan yang tidak terkendali sering menimbulkan rasa kurang yang terus-menerus. Ingin lebih diperhatikan, ingin lebih dipahami, ingin keadaan kembali seperti dulu, atau ingin hidup berjalan sesuai bayangan. Ketika keinginan ini tidak terpenuhi, hati mudah kecewa dan pikiran menjadi gelisah. Padahal ketenangan sering datang saat kita berani berkata, cukup. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa membatasi keinginan bukan berarti mematikan harapan. Ini adalah proses memilih harapan yang sehat dan realistis. Harapan yang terlalu tinggi membuat kebahagiaan rapuh, sementara harapan yang sederhana membuat hati lebih kuat. Di usia senja, harapan yang sehat biasanya tidak jauh-jauh. Kesehatan yang cukup, hari yang tenang, dan hubungan yang hangat tanpa tuntutan berlebihan. Ibu Kartini, seorang lansia berusia 77 tahun, pernah bercerita bahwa hidupnya jauh lebih damai sejak ia berhenti berharap semua orang selalu mengerti dirinya. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Ketika ia menurunkan harapannya dan lebih banyak bersyukur, perasaannya menjadi lebih stabil. Hubungannya dengan keluarga justru terasa lebih hangat karena tidak dibebani tuntutan. Jika keinginan dan harapan tidak dibatasi, pikiran akan terus menilai dan membandingkan. Hati menjadi mudah tersinggung dan kebahagiaan terasa jauh. Namun ketika keinginan dipersempit dan harapan dilunakkan, hidup terasa lebih ramah. Kita bisa menikmati apa yang ada tanpa terus merasa kurang atau tertinggal. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Keinginan atau harapan apa yang selama ini paling sering membuat hati terasa berat? Jika hari ini kita mulai membatasinya, ketenangan akan lebih mudah hadir. Di segmen berikutnya, kita akan membahas filosofi keempat tentang berdamai dengan kesendirian dan kesunyian di usia senja. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang keempat di usia senja adalah berdamai dengan kesendirian dan kesunyian, bukan melawannya. Banyak orang merasa gelisah bukan karena benar-benar sendirian, tetapi karena menganggap kesendirian sebagai tanda ditinggalkan, tidak dibutuhkan, atau tidak berarti. Padahal, di usia senja, kesendirian seringkali adalah ruang alami untuk memulihkan hati dan menata ulang pikiran. Dalam psikologi lansia, ada perbedaan penting antara kesendirian dan kesepian. Kesendirian adalah keadaan fisik, tidak selalu ditemani orang lain. Kesepian adalah keadaan batin, merasa kosong dan tidak terhubung. Seseorang bisa sendiri namun tenang dan bisa dikelilingi orang tetapi tetap merasa sepi. Filosofi hidup tenang mengajarkan kita untuk mengisi kesendirian dengan penerimaan, bukan dengan penolakan. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa di usia senja,
ritme sosial memang berubah. Anak dan cucu memiliki kehidupan masing-masing, kesibukan bertambah, dan tidak selalu bisa hadir seperti dulu. Jika hati terus menuntut kehadiran orang lain untuk merasa tenang, maka ketenangan akan selalu bergantung pada faktor luar. Namun ketika kesendirian diterima sebagai bagian wajar dari fase hidup, hati menjadi lebih mandiri dan kuat. Pak Suyatno, seorang lansia berusia 79 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia sangat takut dengan rumah yang sunyi. Setiap sore kesunyian membuatnya gelisah. Setelah ia belajar mengisi waktu dengan kegiatan sederhana, berjalan pelan di pagi hari, membaca dengan tenang, berdoa, dan merawat tanaman, kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Justru di saat sunyi itulah ia merasa paling dekat dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan kesendirian juga berarti berhenti melarikan diri dari keheningan. Banyak orang mengisi waktu dengan kebisingan hanya agar tidak merasa sendiri. Padahal keheningan yang diterima dengan lapang justru menenangkan pikiran dan menyejukkan hati. Di usia senja, keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang untuk bernapas tanpa tekanan. Renungkanlah dengan jujur, Bapak dan Ibu. Apakah selama ini kesendirian selalu dianggap sebagai musuh? Ataukah belum pernah dicoba untuk diterima dengan hati yang terbuka? Jika hari ini kita mulai berdamai dengan kesunyian, ketenangan akan tumbuh lebih dalam. Di segmen berikutnya, kita akan membahas filosofi kelima tentang menjaga pikiran agar tidak ikut larut dalam keramaian yang melelahkan di usia senja. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang kelima di usia senja adalah menjaga pikiran agar tidak ikut larut dalam keramaian yang melelahkan. Keramaian di sini bukan hanya suara atau banyaknya orang, tetapi juga keramaian pikiran, berita yang terus mengalir, obrolan yang penuh keluhan, perdebatan yang tidak berujung, dan informasi yang membuat hati gelisah. Di usia senja, pikiran membutuhkan suasana yang lebih tenang agar bisa tetap jernih. Dalam psikologi lansia, paparan berlebihan terhadap hal-hal yang memicu emosi dapat mengganggu keseimbangan batin. Pikiran menjadi mudah lelah, emosi cepat naik turun dan hati sulit beristirahat. Banyak orang tua merasa capek padahal tidak banyak bergerak karena pikirannya terus bekerja mengikuti keramaian di sekitarnya. Menjaga jarak dari keramaian ini adalah bentuk perlindungan diri yang sangat bijak. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa tidak semua hal perlu diikuti, ditanggapi, atau dipikirkan. Kita tidak harus tahu semua kabar, tidak harus ikut semua pembicaraan, dan tidak harus terlibat dalam setiap perbedaan pendapat. Di usia senja, memilih diam pada hal yang melelahkan seringkali jauh lebih menenangkan daripada berusaha ikut serta dan merasa benar. Ibu Sulastri, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah bercerita bahwa hidupnya terasa lebih damai sejak ia membatasi apa yang ia dengar dan lihat setiap hari. Ia tidak lagi mengikuti berita yang membuatnya cemas dan menghindari percakapan yang hanya berisi keluhan. Dari keputusan sederhana itu, pikirannya lebih jernih dan emosinya lebih stabil. Menjaga pikiran dari keramaian juga berarti memberi ruang bagi keheningan yang sehat. Keheningan bukan berarti kesepian, tetapi waktu bagi pikiran untuk bernapas. Saat kita tidak terus-menerus dibombardir oleh suara dan informasi, pikiran mulai menata dirinya sendiri. Di usia senja, keheningan yang dipilih dengan sadar adalah sumber ketenangan yang sangat berharga. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Keramaian apa yang selama ini paling sering menguras tenaga batin? Jika hari ini kita mulai menjaga jarak darinya, ketenangan akan semakin terasa. Di segmen berikutnya, kita akan membahas filosofi keenam tentang berdamai dengan keterbatasan diri agar hidup di usia senja terasa lebih lapang dan bermakna. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang keenam di usia senja adalah berdamai dengan keterbatasan diri. Banyak kegelisahan muncul bukan karena keterbatasan itu sendiri, tetapi karena hati menolak mengakuinya. Ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu, daya ingat melambat, atau aktivitas harus dikurangi, pikiran sering memprotes keadaan. Penolakan inilah yang membuat hati lelah. Ketenangan mulai tumbuh saat kita berhenti melawan dan mulai menerima dengan lapang. Dalam psikologi lansia, penerimaan terhadap keterbatasan adalah tanda kedewasaan emosional. Ini bukan sikap menyerah, melainkan sikap realistis dan penuh kebijaksanaan. Dengan menerima keterbatasan, kita mengalihkan energi dari memaksa diri menjadi merawat diri. Pikiran menjadi lebih jernih karena tidak lagi sibuk membandingkan kondisi sekarang dengan masa lalu yang sudah berlalu. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa setiap fase hidup memiliki ukuran keberhasilannya sendiri.
Di usia senja, keberhasilan bukan lagi tentang seberapa banyak yang dikerjakan, melainkan seberapa baik kita menjaga kesehatan, ketenangan, dan hubungan yang hangat. Ketika ukuran keberhasilan diubah, keterbatasan tidak lagi terasa sebagai kegagalan, tetapi sebagai penyesuaian yang wajar. Pak Mulyadi, seorang lansia berusia 80 tahun, pernah bercerita bahwa dulu ia merasa sedih karena tidak lagi bisa bekerja seperti masa mudanya. Setelah ia menerima keterbatasan itu, ia mulai menemukan peran baru, memberi nasihat dengan tenang, menjadi pendengar yang baik, dan menjaga suasana rumah tetap damai. Dari situ, hidupnya terasa lebih bermakna meski aktivitasnya berkurang. Berdamai dengan keterbatasan juga berarti berhenti menghakimi diri sendiri. Banyak lansia terlalu keras pada dirinya, merasa menjadi beban, merasa tidak berguna, atau merasa tertinggal. Pikiran seperti ini mempersempit hati. Ketika kita mulai bersikap lebih lembut pada diri sendiri, ruang batin menjadi lebih luas dan ketenangan lebih mudah menetap. Renungkanlah dengan jujur Bapak dan Ibu, keterbatasan apa yang selama ini masih sering ditolak oleh hati? Jika hari ini kita mulai menerimanya dengan lebih ramah, hidup akan terasa lebih ringan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas filosofi ketujuh tentang mensyukuri hal-hal kecil agar ketenangan hidup semakin kuat di usia senja. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang ketujuh di usia senja adalah mensyukuri hal-hal kecil dengan kesadaran penuh. Banyak orang menunggu hal besar untuk merasa bahagia, padahal di usia senja, ketenangan justru tumbuh dari hal-hal sederhana yang sering terlewat. Ketika hati belajar menghargai yang kecil, pikiran menjadi lebih ringan dan tidak mudah gelisah oleh kekurangan. Dalam psikologi lansia, rasa syukur berperan besar dalam menjaga kesehatan mental. Lansia yang terbiasa bersyukur cenderung lebih stabil emosinya, tidak mudah cemas, dan lebih jarang merasa hampa. Syukur bukan sekadar ucapan, tetapi sikap batin yang mengakui bahwa hari ini masih layak dijalani dengan tenang, meski tidak sempurna. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa hal kecil tidak berarti remeh. Bangun pagi tanpa nyeri berlebihan, menikmati minuman hangat, berbincang singkat dengan orang terdekat, atau menghirup udara pagi adalah nikmat yang nyata. Ketika pikiran terbiasa mengakui nikmat-nikmat kecil ini, fokus hidup bergeser dari apa yang hilang ke apa yang masih ada. Ibu Rahma, seorang lansia berusia 78 tahun, pernah bercerita bahwa hidupnya terasa lebih damai sejak ia membiasakan diri mencatat 3 hal kecil yang ia syukuri setiap hari. Ia tidak menunggu hari istimewa. Dari kebiasaan sederhana itu, pikirannya menjadi lebih jernih dan hatinya tidak lagi mudah sedih ketika harapan besar tidak terpenuhi. Mensyukuri hal kecil juga berarti berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Perbandingan sering membuat syukur menghilang. Ketika kita fokus pada hidup orang lain, apa yang kita miliki terasa kurang. Namun saat perhatian kembali pada hari ini, pada napas, pada kesehatan yang tersisa, pada ketenangan yang bisa dirasakan, syukur tumbuh dengan alami dan menenangkan. Renungkanlah dengan lembut, Bapak dan Ibu. Hal kecil apa hari ini yang sebenarnya layak disyukuri, tetapi mungkin terlewat karena pikiran terlalu sibuk? Jika kita mulai menaruh perhatian pada hal-hal kecil dengan penuh kesadaran, ketenangan hidup akan semakin kuat dan menetap. Di segmen berikutnya, kita akan membahas filosofi ke-8 tentang memaafkan dan melepaskan masa lalu, agar hati benar-benar lapang di usia senja. Bapak dan Ibu, filosofi hidup tenang yang ke-8 di usia senja adalah memaafkan dan melepaskan masa lalu dengan sadar. Banyak kegelisahan yang terasa hari ini sesungguhnya berakar dari peristiwa lama yang belum selesai di hati. Kata-kata yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau keputusan yang disesali sering tersimpan rapi di ingatan. Selama masa lalu masih digenggam, pikiran sulit benar-benar tenang. Dalam psikologi lansia, luka batin yang tidak dilepaskan dapat muncul sebagai kelelahan emosional yang halus. Mudah tersinggung, sulit tidur, atau perasaan sesak tanpa sebab jelas. Memaafkan membantu menghentikan percakapan batin yang berulang-ulang. Saat kita melepaskan, pikiran tidak lagi mengulang cerita lama dan energi batin kembali utuh untuk hari ini. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan. Memaafkan adalah keputusan untuk berhenti membawa luka itu ke masa kini. Kita boleh mengingat sebagai pelajaran, tetapi tidak perlu mengizinkan masa lalu mengendalikan perasaan hari ini. Di usia senja, kebijaksanaan sering berarti tahu kapan harus menurunkan beban. Pak Suryanto, seorang lansia berusia 81 tahun, pernah bercerita bahwa ia menyimpan kekecewaan puluhan tahun terhadap seseorang.
Setiap kali teringat, hatinya terasa berat. Setelah ia memilih memaafkan, tanpa perlu bertemu atau menjelaskan, beban itu perlahan terangkat. Hidupnya tidak berubah drastis, tetapi tidurnya lebih nyenyak dan pikirannya lebih lapang. Melepaskan masa lalu juga berarti memaafkan diri sendiri. Banyak orang tua terlalu keras pada dirinya, menyesali pilihan, merasa kurang berhasil, atau menyalahkan diri atas hal-hal yang sudah berlalu. Sikap ini memperkeruh pikiran. Saat kita bersikap lebih lembut pada diri sendiri, hati menemukan ruang damai untuk beristirahat. Renungkanlah dengan jujur, Bapak dan Ibu. Peristiwa apa dari masa lalu yang masih sering muncul dan mengganggu ketenangan? Jika hari ini kita mulai melepaskannya, perlahan tanpa paksaan, hati akan semakin lapang. Di segmen berikutnya, kita akan menutup rangkaian ini dengan filosofi terakhir dan rangkuman akhir, agar hidup tenang di usia senja bisa dijaga dengan mantap dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tentang filosofi hidup tenang di usia senja, kita sampai pada satu pemahaman yang menenangkan. Hidup damai tidak datang karena semua masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi memperbesar masalah. Ketika cara pandang berubah, hidup yang sama bisa terasa jauh lebih ringan. Usia senja pun tidak lagi menjadi masa yang menakutkan, melainkan masa yang penuh kebijaksanaan. Kita telah membahas berbagai filosofi penting, menerima perubahan, melepaskan beban yang tidak perlu, membatasi keinginan dan harapan, berdamai dengan kesendirian, menjaga pikiran dari keramaian yang melelahkan, menerima keterbatasan diri, mensyukuri hal-hal kecil, hingga memaafkan dan melepaskan masa lalu. Semua filosofi ini saling terhubung dan mengarah pada satu tujuan, yaitu menjaga hati agar tetap lapang dan pikiran tetap jernih. Bapak dan Ibu, usia senja bukan lagi waktu untuk membuktikan apapun kepada dunia. Ini adalah waktu untuk merawat diri dengan lebih jujur dan lembut. Ketika kita berhenti menuntut hidup seperti masa muda, hati mulai menemukan kedamaiannya. Kita tidak lagi sibuk mengejar, tetapi belajar menikmati. Tidak lagi melawan, tetapi berdamai. Mungkin tidak semua filosofi bisa langsung dipraktikkan sekaligus. Itu tidak apa-apa. Hidup tenang bukan perlombaan, bahkan satu filosofi yang benar-benar dipahami dan dijalani dengan konsisten sudah cukup untuk mengubah kualitas hidup. Perubahan kecil yang dijaga dengan sabar seringkali membawa ketenangan yang besar. Jika hari ini Bapak dan Ibu sedang belajar menerima keadaan, sedang mencoba melepaskan beban pikiran, atau sedang ingin menjalani hari-hari dengan lebih damai dan bermakna, semoga rangkaian pembahasan ini menjadi teman yang menguatkan. Usia senja bukan akhir dari makna hidup, justru masa untuk merasakan makna dengan lebih dalam dan tenang. Dan jika pembahasan ini dirasa bermanfaat serta menenangkan, mari tetap berjalan bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang bijak, hangat, dan meneduhkan untuk menemani hari-hari di usia senja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga hidup Bapak dan Ibu selalu diberkahi ketenangan, kesehatan, dan rasa syukur